Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ayah akan melanjutkan lagi cerita ayah. Setelah ayah kuliah, ada momen-momen di mana menurut ayah ini baik untuk ayah ceritakan pada kalian. Kira-kira setelah ayah tingkat 3, ada momen di mana ayah mendengar lagu Iwan Fals. Lagunya kira-kira seperti ini. Nah, duduk sini dekat bapak, jangan kau ganggu ibumu, turunlah lekas dari pangkuannya, engkau lelaki kelak sendiri. Lagu itu tiba-tiba membuat sebuah inspirasi bagi ayah bahwa benar suatu hari ayah akan sendiri. Bapak akan meninggalkan ayah. Ayah akan berumah tangga. Dan saat itulah ayah harus sendiri bekerja, membanting tulang untuk menafkahi anak dan istri. Ayah tidak bisa lagi bergantung pada bapak. Maka sejak itu ayah memutuskan untuk melatih diri ayah untuk belajar mandiri. Saat itu ayah tidak pulang ke Tomang untuk mengambil uang bulanan. Di Bogor, ayah hanya berbekal roti yang dibagi 2 untuk makan pagi dan makan malam. Itu ayah lakukan untuk melatih. Dalam hati ayah berkata, "Ya Allah, hamba butuh uang, tapi jangan jadikan hamba bergantung pada uang." Entah mengapa anak-anak, sejak itu seakan-akan Allah mengabulkan doa ayah. Sejak saat itu seakan-akan tiba-tiba saja hati ayah terlepaskan dari ketergantungan terhadap uang, ketergantungan terhadap harta. Itulah yang ayah rasakan saat itu hingga kemudian di hari-hari berikutnya. Dan ayah, ketika ayah dan teman-teman kos tidak punya duit, kami ke kampus Terawa di dekat kampus untuk mengambil kangkung. Ayah makan hanya dengan nasi dan kangkung. Tapi ayah tidak menyesali karena ayah tahu itu adalah pendidikan yang harus saya lakukan. Melatih diri untuk sabar dan tabah menjalani kehidupan. Hari-hari terus berlalu sampai akhirnya tiba saatnya ayah melakukan penelitian dan mengejarkan skripsi. Saat itu strategi ayah adalah ayah harus setiap hari datang ke dosen pembimbing. Tujuannya adalah supaya ayah bisa mudah saat ayah melakukan sidang skripsi. Ini bagian dari strategi ayah. Tiap seminggu sekali ayah harus bertemu dengan dosen pembimbing. Sekalipun ayah tidak bertanya, ayah harus bertanya pada dia. Sekalipun pertanyaan yang ayah ajukan itu ayah sudah tahu jawabannya. Intinya ayah harus tiap
Tiap seminggu sekali ayah harus ketemu dosen pembimbing. Dan ini tidaklah sia-sia. Ketika ayah sidang skripsi, ayah diuji oleh 3 dosen penguji dan didampingi oleh dosen pembimbing. Ketika dosen menguji ayah bertanya pada dosen pembimbing, apakah dia akan bertanya pada Teguh? Dia menjawab tidak, karena Teguh sudah seminggu sekali berdiskusi dengan dia. Alhamdulillah anak-anak sidang skripsi ayah dimudahkan. Ada satu dosen killer, dosen yang ditakutin oleh para mahasiswa, karena setiap dia menguji skripsi, pertanyaan akan membuat mahasiswa tersebut akan kesulitan dan harus mengulang skripsinya. Namun yang aneh adalah ketika ayah diuji oleh dia, pertanyaan yang diajukan adalah, apa prestasi kamu selama hidup kamu? Ayah menjawab, prestasi saya adalah saya juara nasional kaligrafi saat kelas 5 SD. Lalu dia menyuruh ayah untuk menuliskan surat Al-Ikhlas. Ayah menulis surat Al-Ikhlas di papan tulis, dan anehnya hanya itu yang dia tanyakan. Sedangkan dosen yang lainnya ketika ditanya apakah ada pertanyaan, mereka berkata tidak, skripsinya Teguh sudah seperti tesisnya S2. Anak-anak, begitulah Allah memudahkan jalan ayah. Ayah hanya tinggal memperbaiki kalimat-kalimat, tulisan-tulisan yang secara bahasa Indonesia salah. Sebenarnya perbaikan skripsi itu hanya butuh waktu 1-2 hari selesai. Namun karena ayah males, perbaikan itu tidak ayah kerjakan. Sampai akhirnya ayah telat untuk mendaftar wisuda. Inilah penyesalan ayah. Penyesalan seumur hidup ayah yang mungkin tidak bisa ayah balas. Ketika ayah di masa-masa menunggu sidang wisuda, Mbah Jainal meninggal. Padahal beliau sangat ingin untuk menghadiri wisuda ayah. Andai saja ayah selesaikan skripsi ayah tersebut, tentunya Mbah Jainal bisa menghadiri wisuda ayah. Nah, pelajaran yang harus kamu ambil adalah jangan tunda-tunda sebuah tugas. Jangan tunda-tunda sebuah tugas untuk dikerjakan. Karena kamu tidak tahu apa yang terjadi esok hari. Segera selesaikan semua tugas-tugas kamu. Lalu setelah selesai, lakukanlah pekerjaan berikutnya. Ini pelajaran yang harus kalian ambil dari hidup ayah. Selanjutnya, setelah itu, akhirnya ayah bisa diwisuda. Wisuda ayah dihadiri oleh Bude Atun, Pade Uci, Mbah Ibu, Mbah Tato, dan Mbah Grogol. Wisuda yang ayah jalani dengan kesedihan karena tanpa dihadiri oleh Mbah Jainal. Nah, ada momen-momen lain sebelum ayah wisuda.
yaitu momen dimana ketika ayah kelas 1 tingkat 1 di IPB itu tidak ada penjurusan saat itu. Tingkat 1 seperti SMA kelas 4. Ayah mempelajari semua mata pelajaran, sedangkan penjurusan baru ada di tingkat 2. Di akhir tingkat 1 ternyata nilai matematika ayah, pengantar matematika 1 ayah dapat A, pengantar matematika 2 ayah dapat A, kalkulus 1 ayah dapat A, kalkulus 2 dan ayah dapat A. Karena nilai matematika ayah A semua, suatu hari ayah dipanggil oleh dekan matematika. Saat itu Fakultas MIPA baru mendirikan jurusan matematika. Ayah dipanggil oleh dekan matematika dan ayah ditawari untuk masuk ke jurusan matematika. Saat itu dekannya berkata bahwa jika ayah masuk jurusan matematika, mereka akan menjamin beasiswa buat ayah sampai ayah S2 dan S3. Mereka akan menjamin ayah asal ayah mau jadi dosen. Saat itu ayah bertanya pada Mbah Jenal. Ternyata Mbah Jenal tidak menyetujui ayah masuk fakultas MIPA. Saat itu Mbah Jenal berkata, kalau kamu masuk MIPA, kamu nanti mau kerja apa? Akhirnya ayah tidak ambil kesempatan itu dan ayah mencoba untuk melamar ke jurusan teknologi industri. Tujuan biar ayah nanti bisa kerja di pabrik. Nah, kadang hidup itu memang misteri. Kita hanya menjalani hidup. Ada momen lain di mana ketika ayah udah kelas 4, tingkat 4, ayah ikut beasiswa Hitachi. Dan ternyata ayah diterima untuk pergi ke Jepang. Ayah dapat beasiswa ke Jepang. Ayah tanya Mbah Jenal lagi. Saat itu Mbah Jenal nangis. Mbah Jenal bilang bahwa Mbah Jenal sudah tidak kuat lagi membiayai ayah. Saat itu ayah bilang pada Mbah Jenal, kalau ayah di Jepang bisa kerja sambil kuliah. Tapi Mbah Jenal punya pertimbangan lain. Saat itu Mbah Jenal berkata, iya benar, kamu bisa kerja di sana. Tapi di Jepang kamu kerja nggak langsung dapat gaji. Artinya Bapak harus membekali kamu uang untuk kamu hidup selama sebulan. Dan untuk membekali kamu di luar negeri nggak cukup, setidaknya harus 10 juta. Sedang Mbah Jenal sudah tidak punya uang lagi untuk membiayai, membekali ayah. Saat itu ayah marah. Walaupun ayah tidak keluar kata-kata, satu kata pun, tapi hati ayah marah. Habis diskusi dengan Mbah Jenal, ayah berjalan ke halte Telkom, naik bus sampai ke UKI. Pikiran ayah kosong saat itu. Ayah hanya mengikuti langkah kaki ayah. Lalu dari UKI ayah naik ke Bogor, lalu ke kosan. Namun di kosan semalaman ayah berpikir, mungkin ini adalah nasib dan rezeki ayah. Ayah harus bisa menerima kenyataan hidup. Ayah harus bisa menerima dan ikhlas rezeki yang sudah digariskan pada ayah. Akhirnya pagi-pagi ayah telepon Mbah Jenal, minta maaf sama Mbah Jenal bahwa ayah menerima segala keputusan Mbah Jenal dan menerima segala takdir yang digariskan pada ayah. Ayah justru berterima kasih sama Mbah Jenal
kalau ayah bisa sekolah setinggi itu. Setelah Mbak Jenal meninggal, ayah benar-benar kehilangan sosok bapak, sosok teman. Karena ketika ayah SMA, beliaulah guru ayah dalam mengajari ayah strategi, politik, dan lain-lain. Beliaulah guru ayah yang mengajari ayah organisasi sejak ayah belum SD. Banyak sekali pelajaran yang beliau berikan pada ayah. Kami kadang-kadang berdiskusi sampai pagi, dan ayah benar-benar kehilangan beliau. Ketika Mbah Jenal meninggal, satu titik air mata pun tidak keluar dari mata ayah. Ayahlah yang memandikan jenazah beliau. Saat itu ayah tidak meneteskan air mata, karena ayah nggak mau kakak-kakak ayah sedih. Ayah ingin menunjukkan bahwa kita harus kuat menerima kenyataan hidup. Walaupun sebenarnya hati ayah hancur saat itu. Anak-anak, mungkin di depan jenazah, di depan keluarga ayah tidak nangis. Tapi di Bogor, ayah seminggu nangis terus. Benar-benar kehilangan Mbak Jenal. Anak-anak, tibalah waktunya ayah telah wisuda, tapi ayah nggak pulang ke Tomang. Karena saat itu ayah berpikir, ayah baru akan pulang ke Tomang kalau ayah berhasil. Waktu itu ayah ikut teman ternak ikan. Sampai suatu hari ayah disuruh menggosok kamar mandi. Saat itulah ayah nangis. Sambil nyikat kamar mandi, ayah nangis. Saya ini sarjana. Andaikan saja saya pulang ke Jakarta, mungkin saya nggak akan seperti ini. Oh ya, terlupa. Ada momen suatu hari ayah jadi naik angkot. Itu terjadi ketika ayah kelas 3, tingkat 3. Ketika ayah manggil-manggil penumpang di Terminal Merdeka, datanglah anaknya Wajalal. Lalu ayah ditanya, ngapain gua? Ayah kaget dan ayah bilang, enggak, lagi iseng aja. Lalu mungkin anaknya Wajalal cerita ke Wajalal. Lalu Wajalal ke Tomang. Oh maaf, itu setelah bukan tingkat 3, setelah ayah wisuda. Wajalal ke Tomang bicara pada ibu. Saat ayah pulang ke Tomang, ibu cerita kalau Wajalal cerita kalau ayah jadi naik angkot. Saat itu yang ayah katakan pada ibu adalah, ibu gak usah khawatir. Walaupun saat ini Teguh jadi naik angkot, tapi Teguh sudah punya bekal ilmu, bekal ijazah yang kelak suatu hari akan berguna. Gak akan selamanya Teguh jadi naik angkot. Kembali lagi ke kisah itu, ayah nyari kerja itu susah sekali, nak. Padahal ayah bukan orang yang bodoh di kampus. IPK ayah pun tidak di atas 3.
IPK ayah di atas 3. Ayah bukan orang bodoh, bahkan teman-teman banyak belajar sama ayah. Tapi anehnya, ada satu perusahaan, namanya perusahaan Permen Yupi. Itu adalah perusahaan yang setiap mahasiswa yang lulus dari fakultas ayah pasti masuknya di situ. Dan ayah nggak lulus wawancara di perusahaan tersebut. Sampai akhirnya ayah ikut teman ternak ikan. Sampai akhirnya ada momen di mana ayah sedih ketika ayah disuruh mencuci dan menyikat kamar mandi. Akhirnya ayah memutuskan untuk pulang ke Tomang. Ayah dijemput oleh Bude Atun pakai angkot. Di Tomang ayah masih nganggur. 8 bulan ayah nganggur. Nyari kerja nggak dapet. Bude Mul kasihan melihat ayah. Lalu dia mencarikan ke teman-temannya kerjaan untuk adiknya. Akhirnya ada sebuah pekerjaan yang lowong, namun itu untuk ijazah SMA. Akhirnya ayah melamar pekerjaan tersebut pakai ijazah SMA, karena ayah nggak mau nganggur. Ayah melamar pakai ijazah SMA jadi cleaning service di restoran di supermarket Jepang di daerah Blok M. Kerjaan ayah sebagai cleaning service ngelap-ngelap rak, dan kadang ayah dibawa ke Bekasi, ke gudang untuk angkat-angkat barang. Gaji ayah saat itu hanya 250.000. Tapi nggak apa-apa buat ayah. Karena ayah yakin suatu hari ijazah sarjana ayah akan berguna. Lalu teman ayah ngasih tahu ayah kalau di tempat kerjanya ada lowongan kerja sebagai sales. Ayah ngelamar, tapi syaratnya harus punya handphone. Saat itu handphone itu mahal, nak. Bahkan untuk beli SIM card saja harganya 400.000. Bude Atun lah yang usahain biar ayah punya handphone. Bude Atun, Bude Mul sangat sayang sama ayah. Nah, kalau kalian melihat perjalanan hidup ayah, kalian akan melihat bagaimana kasih sayang keluarga Tomang pada ayah. Dari ayah kecil sampai ayah berumah tangga pun mereka masih mensupport ayah. Jasa mereka gak sedikit, nak. Ya, akhirnya ayah melamar kerja sebagai sales dengan gaji 500.000 sebagai sales alat-alat berat. Tapi ayah nggak sanggup karena ayah harus jual traktor-traktor dengan harga minimal paling murah 1 miliar. Ayah nggak tahu caranya untuk jualan. Saat itu ayah dapat telepon dari teman ayah yang namanya Nur. Bunda kamu tahu, bunda kamu kenal. Nur itu teman kuliah ayah. Ketika itu dia bilang ada lowongan di Citibank. Ada lowongan di Citibank, hanya saja menjadi outsourcing dengan gaji 750.000.
dan ayah coba melamar di Citibank. Untuk kisah Citibank ini akan ayah lanjut di video berikutnya, karena inilah awal mula hidup kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.